Sampai hari ini sudah ada 25 delegasi yang confirm akan hadir. Mereka adalah duta besar yang berkedudukan di Jakarta. Sementara dari sisi statement yang akan disampaikan, sudah ada setidaknya 7 statement yang langsung disampaikan oleh para Menteri Luar Negeri, Sekjen PBB, dan Direktur Jenderal WHO. Dengan demikian sampai hari ini, selain mereka yang sudah menyatakan komitmennya untuk hadir di Bali secara fisik, kita juga lebih dari 100 sudah menyatakan keikutsertaannya melalui mekanisme Zoom atau online. Jadi karena penyelenggaranya bersifat hybrid, untuk mereka yang berada di Bali dan juga untuk mereka yang mengcover kegiatan baik dari ibu kota di Jakarta ataupun dari negara masing-masing. Ya, bisa dijelaskan lebih jelas lagi Pak untuk topik bahasan khusus dari Democracy and COVID-19 Pandemic di BDF kali ini? Memang tema besarnya adalah tema besarnya adalah Bali Demokrasi Forum dikaitkan dengan COVID-19. Yang akan didengarkan adalah bagaimana negara-negara di kawasan Asia Pasifik utamanya, karena kita melihat Bali Demokrasi Forum secara tradisional mengcover negara-negara yang di wilayah Asia dan Pasifik, melihat bagaimana negara-negara tersebut mencoba mencari keseimbangan antara pelaksanaan demokrasi dan juga menyelesaikan tantangan yang muncul dari COVID-19. Yang diutamakan adalah bagaimana merespon dari masing-masing negara dan bagaimana juga membangun ketahanan atau resilience. Tentunya tidak mudah karena kita semuanya merasakan katakanlah pada saat sekarang karena adanya COVID diberlakukan berbagai pembatasan untuk berkegiatan dan lain-lain yang dari sisi tradisi demokrasi itu adalah mengurangi apa yang disebutkan dengan hak-hak dan kebebasan masyarakat. Pak Faiza kemarin pada saat kedatangan vaksin, Bu Menteri sempat mengatakan bahwa demokrasi di masa pandemi ini salah satunya dengan kerjasama dengan negara-negara untuk mendatangkan vaksin. Apakah nanti akan ada pembahasan dengan negara-negara tetangga terkait dengan bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia dan Asia Pasifik terkait dengan kedatangan vaksin ini, Pak? Baik. Sebenarnya salah satu ciri dari BDF adalah pembahasan yang sangat terbuka dan semua peserta diberi kebebasan untuk menyampaikan pandangan masing-masing. Jadi saya tidak bisa memprediksi pada saat sekarang apa yang akan mereka sampaikan. Namun tentunya karena beberapa negara pada saat sekarang sudah mulai juga menunjukkan upaya-upaya penanganan secara lebih maju lagi melalui vaksin, tidak tertutup kemungkinan hal tersebut akan disampaikan. Kita juga akan mendengarkan statement dari Dirjen WHO dan mereka melalui penyampaian tersebut tentunya akan diberikan satu pemahaman bagaimana sih dalam kerangka multilateral mengatasi permasalahan ini, termasuk mungkin mekanisme sharing pengalaman, termasuk apa yang akan dilakukan sebelum vaksinasi dilakukan. Pak, dari BDF hari ini juga kan hari ini Indonesia melaksanakan pilkada. Pesan apa sih yang ingin Indonesia sampaikan besok di BDF kayak pilkada sendiri kan bukan tanpa kontroversi gitu, banyak yang meminta untuk ditunda saja tapi Indonesia insist untuk melaksanakan. Nah itu pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan melalui BDF itu? Sebenarnya tidak hanya Indonesia ya, banyak negara. Sebenarnya tidak hanya Indonesia yang terus menyelenggarakan proses demokrasi. Banyak negara lain, contohnya Amerika Serikat juga baru menyelenggarakan pemilihan umum. Dengan demikian sebenarnya adalah demokrasi tetap berjalan, namun realitas COVID ini harus juga menjadikan satu kondisi yang disikapi dengan bijak lah. Bagaimana memadukan antara penanganan COVID, menjaga kepastian protokol kesehatan dan juga pelaksanaan hak-hak berdemokrasi masyarakat. Pak, satu lagi komentarnya tentang bagaimana menghidupkan kembali perekonomian di Bali sendiri sekarang, apakah itu juga salah satu misi yang ingin dijalankan melalui BDF? Betul, jadi kita ingin menunjukkan bahwa Bali secara berangsur-angsur menunjukkan kesiapannya untuk membuka Bali kembali. Dengan dibukanya Bali yang tentunya banyak bergantung dari turisme, ini adalah satu kesempatan untuk para duta besar yang datang kemari untuk melihat langsung kesiapan Bali dan akan diacarakan kunjungan ke beberapa spot wisata. Itu hari apa Pak? Rencananya tanggal 11 ya. Itu diplomatic tour itu ya Pak? Berarti betul. Jadi ya Pak ya? Betul. Berarti ada beberapa dubes yang sudah confirm, maksudnya dubes mana saja yang sudah confirm bisa datang? Ada 25 termasuk
kita sebutnya head of delegations ya, tapi 24 diantaranya adalah duta besar. Memang ini karena hybrid formatnya, kita mengutamakan jaminan kesehatan. Kita membatasi kapasitas ruangan tidak melebihi 50 orang. Dengan demikian kehadiran mereka apakah secara fisik di Bali ataupun secara hybrid dari Jakarta tentunya akan juga memberikan pesan bahwa Bali siap. Itu inti yang kita akan sampaikan. Dubes dari mana saja, Pak? Dubes beberapa yang bisa kami konfirmasi adalah dari maaf, bentar, saya ingat-ingat lagi. Dari EU misalnya, dari Afghanistan, dari Belanda, dan beberapa banyak negara lain, termasuk Ethiopia. ASEAN gimana Pak? ASEAN yang akan hadir, aduh saya nggak hafal luar kepala ya, mungkin ditunggu aja nanti sebentar. Pak, sebenarnya undangannya sendiri diberikan ke semua perwakilan di Jakarta ya Pak? Betul. Memang dari awal kita sudah sebutkan ya bahwa penyelenggaraan bersifat hybrid dan kita hanya akan mengakomodir maksimal 50 tempat. Dengan demikian mereka yang mendaftarkan lebih awal akan terakomodir di ruangan. Itu mekanisme fair mekanisme yang kita terapkan. Oke. Menjadi catatan khusus Pak untuk penyelenggaraan BDF ke-13 di tengah pandemi COVID-19 ini sendiri untuk Kemenlu apa ya Pak? Sebenarnya ini satu pembelajaran proses kita menjalankan diplomasi ya. Diplomasi selama beberapa bulan terakhir lebih banyak memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi Zoom dan lain-lain. Dan dengan beraksur-aksurnya kita terbiasa menerapkan protokol kesehatan, mekanisme pertemuan secara fisik pun bisa dilakukan selama kita betul-betul patuh pada protokol kesehatan. Jadi ini adalah satu proses pembelajaran bagaimana kita mensiasati pandemi dan juga tetap melaksanakan apa yang menjadi core atau inti dari diplomasi. Diplomasi adalah kita bertemu wajah, kita bernegosiasi dan lain-lain. Ada satu pertanyaan lagi Pak, komentarnya terkait Bali Demokrasi Forum. Pertama kali Bali Demokrasi Forum dilaksanakan itu di tingkat didatangi oleh tingkat leader gitu Pak. Tapi sekarang hanya dengan yang delegasi yang datang itu dari dubes saja. Itu bisa ada komentarnya nggak sih Pak? Bagaimana memastikan relevansi BDF itu ke depannya? Sebenarnya tidak diukur dengan tingkat kehadiran ya. Tingkat kehadiran sekarang memang kalau kita lihat secara fisik kecil. Namun kalau kita melihat mereka yang mendaftar secara online di atas 100 ya. Dengan demikian animo kepada forum ini tetap besar. Dan justru sebelum kita memastikan penyelenggaraan secara hybrid, banyak negara yang menanyakan apakah kita bisa berpartisipasi dengan BDF. Dengan demikian kita sudah berhasil menciptakan satu forum yang memang menjadi ketertarikan banyak negara untuk datang dan menjadi bagian dari proses dialog. Baik ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.